Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas 646A01. Di sini kita akan mempresentasikan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Yaitu nama kelompoknya ada Dewi Sukartini, dan dengan saya sendiri Rifana Delia Putri, ada Haslana Srafa, ada Miftahul Jana, dan Naufal Hendriansyah. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dari kelompok 8 dengan NIM 64220365. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk menghitung uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menginput data yang telah disediakan, yaitu sebanyak 100 orang responden yang telah mengisi kuesioner dan ada 11 pernyataan. Lalu kita akan pindahkan ke dalam SPSS termasuk totalnya. Kita salin ke halaman data view. Lalu pada halaman variable view kita beri nama sesuai pernyataan yang telah disediakan sebelumnya, X1 sampai X11. Dan bedakan untuk nama pada total. Setelah itu pada kolom desimal kita ubah menjadi 0 semua. Pada kolom measure kita ganti dari unknown menjadi scale. Lalu kita masuk untuk perhitungan uji validitas dan reliabilitas. Cari kolom analyze, lalu scale, klik reliability analysis. Lalu pindahkan X1 sampai dengan X11 tidak termasuk dengan total ke kanan, yaitu items. Lalu pada statistik diberi checklist pada item, scale, dan scale if item deleted. Lalu pencet continue. Setelah sudah, pencet OK. Lalu hasil dari uji validitas dan reliabilitas sudah tersedia. Selanjutnya, untuk penjelasan pada hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Lalu di sini ada uji validitas. Yang pertama, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu instrumen penelitian. Yang kedua itu ada suatu instrumen penelitian yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Yang ketiga, validitas item digunakan untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu item yang mengukur apa yang ingin diukur. Lalu yang keempat, ada item yang valid ditunjukkan dengan adanya korelasi antara item terhadap skor total item. Kriteria data yang valid apabila nilai R hitung lebih besar dari nilai R table. Lalu di sini ada uji reliabilitas. Yang pertama itu suatu alat pengukuran yang dikatakan reliable bila alat yang mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Lalu yang kedua, jadi alat reliable yang konsisten memberikan hasil ukuran yang sama. Dan yang ketiga itu metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah Cronbridge Alpha. Kriteria Cronbridge Alpha adalah Cronbridge Alpha kurang dari 0,6 tidak reliable. Lalu Cronbridge Alpha lebih dari 0,6 reliabilitas baik. Lalu di sini ada studi kasusnya uji validitas variabel X1 atau disiplin kerja, yaitu correction item dikurang total correlation. N-nya itu jumlah respondennya ada 100 lalu dikurang 2. Jadi 100 dikurang 2 sama dengan 98. R hitung lebih besar dari R tabelnya yaitu 0,197, yaitu bisa dibilang valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Berdasarkan hasil uji validitas tersebut, diketahui nilai R hitung lebih dari R tabel. Dari banyaknya item atau DF, N kurang 2 sama dengan 100 kurang 2 sama dengan 98. Ditemukan nilai R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05 yaitu sebesar 0,197. Dari tabel output tersebut dapat diketahui semua item memiliki nilai yang lebih besar dari R tabel 0,197, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel tersebut hasilnya adalah valid. Selanjutnya ada tabel uji reliabilitas. Cron batch alpha 0,845, end of itemnya 11. Reliability cron batch alpha sama dengan 0,845 lebih dari 0,6 atau 0,7 hasilnya adalah valid. Berdasarkan tabel output dari uji reliabilitas, variabel X1 dapat diketahui bahwa dengan banyaknya items N11 dan nilai cron batch alpha adalah 0,845 lebih dari 0,6. Maka dalam uji reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item adalah reliable atau konsisten. Berikut uji validitas variabel X2. Corrected item kurang total correlation N kurang 2 sama dengan 100 kurang 2 sama dengan 98. R hitung lebih dari R tabel 0,197, hasilnya adalah valid. Di sini saya akan menjelaskan untuk keterangan tersebut. Dapat diketahui dari hasil uji validitas tersebut, nilai R hitung ini lebih dari R tabel. Nah, dari banyaknya items atau DF sama dengan N kurang 2 atau 100 dikurang 2 sama dengan 98. Ditemukan nilai R tabel ini berdasarkan uji signifikan 0,05 yaitu sebesar 0,197. Nah, dari tabel output ini dapat diketahui bahwa semua items memiliki nilai yang lebih besar dari R tabel atau 0,197. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel tersebut adalah valid. Nah, di sini ada keterangan untuk uji reliabilitas statistik. Cron batch alpha sama dengan 0,850, end of itemsnya 10. Nah, reliabilitas cron batch alpha ini sama dengan 0,850 lebih besar dari 0,6 atau 0,7 sama dengan valid. Nah, berdasarkan tabel output dari uji reliabilitas variabel X2 dapat diketahui bahwa dengan banyaknya items atau N sama dengan 10 dan nilai cron batch alpha adalah 0,850 lebih besar dari 0,6. Maka dalam uji reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa semua items adalah reliable atau konsisten. Nah, di sini ada keterangan tentang uji validitas variabel Y atau dalam kurung kinerja. Di sini ada keterangan scale main if item delete, scale variances if item corrected, item total correlation, cron batch alpha. Nah, corrected item dikurang total correlation, N dikurang 2 sama dengan 100 dikurang 2 sama dengan 98. R hitung ini lebih besar dari R tabel atau 0,197 yang sama dengan itu valid. Dari hasil uji validitas tersebut diketahui nilai R hitung lebih dari R tabel. Dari banyaknya item atau DF, N dikurang 2 sama dengan 100 dikurang 2 sama dengan 98. Ditemukan nilai R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05 yaitu sebesar 0,197. Dari tabel output tersebut dapat diketahui semua item memiliki nilai yang lebih besar dari R tabel 0,197. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel tersebut adalah valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Reliabilitas statistik cron batch alpha sama dengan 0,853 dan end of item sama dengan 11. Reliability cron batch alpha sama dengan 0,853 lebih dari 0,6 sama dengan valid. Berdasarkan tabel output dari uji reliabilitas variabel Y, dapat diketahui bahwa dengan banyaknya item N sama dengan 11 dan nilai cron batch alpha adalah 0,853 lebih dari 0,6. Maka dalam uji reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item ada reliable. Kesimpulan, jadi berdasarkan dari hasil uji validitas pada variabel X1, X2, dan Y,
memperlihatkan bahwa setiap item pertanyaan pada semua variabel dalam kuesioner ini adalah valid. Demikian juga dengan hasil uji reliabilitas yang memperlihatkan bahwa kuesioner ini adalah reliable. Dengan demikian, kuesioner ini dapat digunakan sebagai alat ukur untuk semua variabel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.